Dan kini kita menuju ke Market Lounge. Market Lounge. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pegawai Shell yang berjualan kopi dan makanan ringan di pinggir jalan. Fenomena ini muncul setelah SPBU Shell tidak lagi melayani konsumen akibat kehabisan stok BBM. Bahkan menurut seorang pegawai Shell di video tersebut, stok BBM impor sudah tidak ada lagi hingga tahun depan. Sebelumnya, Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengakui perusahaan melakukan penyesuaian kegiatan operasional di seluruh jaringan SPBU-nya selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap. Kebijakan ini mencakup penyesuaian jam kerja, jumlah hari kerja, dan juga merumahkan sebagian stafnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana menganggur milik pemerintah di BI senilai 200 triliun rupiah ke perbankan. Ferry menyebutkan strategi ini sejalan dengan kebijakan pro pertumbuhan ekonomi yang dianut Bank Sentral, antara lain dengan memangkas suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak September 2024 hingga September tahun ini ke level 4,75%. Dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia secara menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa pada 23 September mendatang. Dan dengan adanya perjanjian ini, maka 80% produk Indonesia ke Eropa dan sebaliknya akan mendapatkan fasilitas bebas tarif. Lewat kesepakatan ini, Airlangga menargetkan nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang sekarang masih berada di level 30 miliar dolar alias naik 2 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, Amerika dituduh mendanai demonstrasi berdarah di Nepal lebih dari 900 juta dolar. Ikuti informasinya setelah yang berikut ini. Indonesia dalam berita segera kembali. Lewat fitur Audio Plus di RCTI. It feels good. It sounds great. It's Trijaya. Kembali Anda ikuti Indonesia dalam berita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia dalam berita. Dan berikut kami sampaikan informasi aktual lainnya kali ini dari mancanegara. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, media India The Sunday Guardian menuduh Amerika mendanai demonstrasi berdarah di Nepal senilai lebih dari 900 juta dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Portal berita ini mengklaim memiliki dokumen aliran dana yang membuktikan campur tangan Amerika untuk mengubah rezim di negara Himalaya tersebut. Sebagian besar disalurkan ke media massa, organisasi sipil, hingga konsorsium elektoral yang bermitra dengan Amerika. Detail mengenai aliran dana dibagikan seorang whistleblower tingkat tinggi yang memiliki akses ke informasi sensitif. Dan dalam dokumen ini juga terdapat nama-nama politikus lokal yang menjadi bagian dari proses perubahan rezim. Namun, belum ada tanggapan resmi dari Amerika terhadap tudingan ini. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya mengakui Israel terisolasi secara ekonomi akibat perang di jalur Gaza, Palestina. Karena itu, Netanyahu menyerukan Israel untuk belajar beradaptasi menjadi bangsa mandiri, termasuk dalam produksi persenjataan. Saat konferensi pers di Yerusalem, Netanyahu menyebutkan kondisi perekonomian negaranya sedang tidak baik-baik saja akibat embargo negara barat. Belakangan ini, makin banyak negara termasuk sekutu Israel di Eropa menjaga jarak dan turut menjatuhkan sanksi terhadap Tel Aviv. Inggris, Spanyol, dan juga Kanada bahkan telah menghentikan ekspor senjata ke Israel dalam beberapa bulan terakhir untuk memaksa negara Zionis itu menghentikan agresinya di jalur Gaza.
Dan pendengar serta pemirsa di seluruh Indonesia, informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin Indonesia dalam Berita edisi Kamis 18 September 2025. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Ita Kusuma, produser acara Muslim Pasaribu, beserta dengan tim produksi Joko Prasetyo, Marlin Karamayu dan juga Agus Musa, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Indonesia dalam Berita. Sampai jumpa.